Maksudnya? Kan ada Gladian 4 nih. Berarti kan ada Gladian 1. Kita ke belakang nih. Gladian 1 itu kapan? Dan siapa yang mengadakan? Jadi sebenarnya minggu keempat Februari tahun 70 itu adalah Gladian Wanadri. Ya, di Barak Komando Citata. Oh. Nah, dengan bergulirnya waktu di mana TMS 7 diberi kehormatan dengan menggandeng juga teman-teman di Malang melaksanakan Gladian kedua, walaupun sudah nasional, pada akhirnya dengan berbesar hati kita mengatakan bahwasanya Gladian Wanadri itu adalah Gladian pertama. Gitu. Gladian sebagai cikal bakal ya, cikal bakalnya. Hanya dalam penulisan jangan ditulis nasional. Oh. Gitu. Masih dengan nama Gladian Wanadri. Gladian 1. Gladian 1. Gladian 1 pecinta alam. Oh iya. Sampai sekarang pun namanya tetap Gladian ya. Gladian terus angkanya gitu. Gitu. Oh. Jadi awalnya tahun 70 ya. Gladian 1 tuh tahun 70. Februari tahun 70. Gladian di Bandung. Di Citata. Di Citata Bandung. Komando. Terus Gladian 2 di Gladian kedua itu di Batu sama Coban Rondo. Gladian 3 di mana, Pak De? Gladian ketiga Carita. Di Carita. Banten. Gladian 4 yang bersejarah itu di Ujung Pandang, Makassar. Nah, ini diantaranya beberapa bukti bahwasanya yang di Malang itu sudah nasional. Pertemuan Perhimpunan Pencinta Alam dan Penjelajah Alam se-Indonesia di Malang. Surat mandatnya ya, dengan ininya Wanadri ya. Nah, ini yang dari Ekstremas. Tuh. Itu surat apa lagi, Pak? Ini surat sebetulnya jawaban terhadap pengunduran diri yang pionir Malang pada kepanitiaan Gladian kedua, sekaligus juga tidak mengikuti. Oh, tidak bisa terlibat di Gladian 2 gitu. Cuman di sini dia sudah menyebutkan bahwasanya itu adalah sudah. Nah, ini kepada panitia reuni Perhimpunan Pendaki Gunung dan Penjelajah Alam seluruh Indonesia di Malang. Itu bukti sebagai Gladian sudah nasional tingkatnya ya. Bukan lokal lagi. Itu kan katanya ada cerita menarik mengenai Gladian di Makassar, Pak De. Kenapa harus ke Makassar? Gladian keempat itu kenapa di Makassar? Jadi agak khusus ya. Jadi satu-satunya wakil dari Makassar pada waktu itu saudara jadi awalnya mereka berangkat bertiga. Abdul Aziz Longgari sebagai pimpinan rombongan yang juga salah satu pendiri Libra Double Cross Makassar yang didirikan tanggal 18 Oktober tahun 68. Kemudian Andi Maur dan yang ketiga adalah Tahir Fatwa. Ya. Nah, karena musibah itu Andi Makmur mengawal jenazah Abdul Aziz Longgari ke Makassar. Tinggallah Tahir Fatwa yang mewakili untuk Gladian 3 itu. Di sanalah dia
minta usul untuk gladian keempat dilaksanakan di Makassar. Satu, sebagai penghormatan terhadap almarhum Abdul Aziz Longgari, dan yang kedua, luar Jawa belum pernah beraktivitas di sana. Jadi alasannya salah satunya itu ya Pak ya, sebagai penghormatan kepada almarhum Andi Aziz Abdul Aziz Longgari yang meninggal kecelakaan di saat mau menghadiri ya Pak ya, mau menghadiri itu gladian 3 ya Pak ya. Sama belum pernah ada aktivitas di luar Jawa. Penyelenggaraan gladian di luar Jawa. Gitu. Nah, kode etik kan ada 7 butir ya Pak De. Yang menyusunnya siapa Pak De? Kenapa? Penyusun kode etik itu siapa aja gitu? Jadi pada waktu gladian nasional kedua di Batu, Malang, itu banyak sekali dari beberapa perhimpunan di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, sama Jawa Timur, Bali, Lombok. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya sudah bukan Jawa sentris, kan gitu. Nah, itu terumuskanlah sekitar 12 butir embrio itu tadi. 12 butir kode etik. Embrio kode etik. Nah, dengan terpilihnya Jakarta sebagai penyelenggara yang ketiga, maka itu dititipkan barangkali mau diringkas, direvisi, disempurnakan. Yang pada akhirnya dilaksanakanlah itu dalam jambore pertama. Jambore apa Pak De? Pecinta alam se-Jakarta Raya. Nah, ini. Jambore itu di mana dengan Hidayat Sutarnadi sebagai ketua dan sebagai apa itu namanya, yang mimpin sidang itu. Pemimpin sidang di Jambore itu ya. Itu akhirnya terumuskanlah ini. Jadi kode etik itu sebetulnya embrionya ada di Malang. Jambore Gladian 2 nasional. Gladian 2 terus dibahas lagi di Jambore Jakarta. Bahas di gladian ketiga tapi nggak tuntas. Didesak oleh surat ketua pelaksana, dibuatlah Jambore pertama Jakarta Raya. Hasilnya 7 butir. Dari 12 jadi 7 butir di Jambore itu. Persis sudah sama. 7 selesai. Cuman di sini disahkan di Jakarta November 73 ya Pak Dea itu. November Jakarta 4 November 73. Kalau penyelenggaraannya September. Penyelenggaranya 1 September, tapi disahkannya 4 November ya Pak Dea. Atas nama Pecinta Alam Jakarta. Panitia Pelaksana Jambore 1 Pecinta Alam. Hidayat Sutarnadi sebagai ketuanya. Jadi 7 butir ini dibawa ke Makassar. Kemudian disahkan di sana. Menjadi kode etik Pecinta Alam Indonesia. Menarik juga. Ini Bang Hidayat ini masih ada nggak ya Pak De ya? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi kalau di buku anggota itu atau sehari-harinya dikenal Yudi Hidayat. M008 UI. Dari Mapalawi. Nomor pokok ini. Anggotanya. Gitu. Dari Mapalawi ya Pak De. Sebagai ketua pelaksana Jambore 1 itu. Ketua pelaksana sekaligus moderator.
Ah, di anu ini. oke Pak De. Sebentar Pak De, saya cas dulu. Ya, kita lanjut lagi. Habis baterai tadi. Sekarang aktivitas apa ya? Aktivitas Pak De dan teman-teman Pak De yang seangkatan. Pak De masih suka ketemu Pak De? Tinggal beberapa saja lah istilahnya, karena ya mungkin takdir ya, udah banyak yang dipanggil ilahi Robbi gitu. Yang masih ada dan Pak De masih berinteraksi sama siapa aja sekarang Pak De? Jarang, justru di bawah, Oh, angkatan di bawahku atau temen di luar organisasi. organisasi, Sama siapa aja Pak De? kayak Samsir Manicin Hmm. kan, kemudian kalau di Malang itu Gowit Dayat, Karyono Gembya, terus kadang-kadang salah satu dari pendiri IPKA itu kadang-kadang kontak. Masih ada Pak De? Masih Ya? ada, Oh, tinggal berapa ya, 3 atau 2 orang. pendiri IPKA. Nah, jadi usianya ya udah kepala 8. Oh, tinggal di Malang mungkin ya? Nah, tinggal di Malang. Kalau yang di Jakarta sini Pak De? Yang di Jakarta lebih banyak gaulnya itu di samping beberapa teman dari Mapala, Ya. kemudian dari Arana Cala Trisakti, kemudian Kapal FTUI, Wanadri, terus ya beberapa personil dari organisasi yang kemunculannya setelah mereka Oh, gitu. yang mengetahui sejarah pecinta alam lagi siapa Pak De? Yang masih ada yang kayaknya ini harus yang ikut ditanya-tanya. hadir ya, Ya. yang ikut hadir waktu di Pulau Kayangan itu Don Hasman. Om Don. Itu yang aku masih nguber dia karena waktu itu dia mendokumentasikan tapi wujudnya slide. Oh, Nah, aku mau pinjem tak ganti menjadi ini negatif atau langsung tak cetakkan gitu kan. iya. Cuman dia kan fotografer, Iya. jadi dokumennya dia itu banyak banget sehingga sampai berapa tahun itu belum ketemu gitu, sehingga belum berhasil gitu Ya. mau transfer ke ini belum berhasil karena waktu Gladian 4 ini minim sekali Dokumentasi. minim sekali. Nggak tahu kalau dari sisi teman-teman yang lain nggak sampai sekarang itu belum mendapat informasi saya. Itu makanya harapan adalah ini dari Don Hansman, entah ini bisa ketemu apa enggak, apalagi baru-baru ini ada puting beliung itu, Oh iya. atapnya kan terangkat, Iya. jadi bolong terus kehujanan itu. Nah, apakah masih aman atau enggak itu belum dapat info sampai sekarang. Nah gimana kabar Om Don sekarang? Bang Donnya sendiri oke. Baik-baik. Baik-baik aja. Ini sedang bebenah dan renovasi rumahnya. Itu. Sebetulnya kayak Herman Lantang maupun Rudi Badil ini harapan ini ya, harapan dari pribadi akan menjadi partner untuk nyambung mata rantai. Iya. Nah, cuman takdir menentukan lain kan. Badil panggil lebih dulu, kemudian Herman gitu. Padahal
di Badil sendiri aku mau nguber ini. Dokumentasi ini. Dokumentasi itu ya, yang ada di buku itu. Terutama yang menyangkut PPA Jogja. Oh, yang PPA Jogja ya. Karena tulisan Norman bilang, aku juga ditunjukin ADART, kartu anggota, foto-foto kegiatan dari perkumpulan pencinta alam Yogyakarta itu. Dan itu dipegang sama Om Rudi Wadil. Belum tahu. Oh, belum tahu. Kalau misalkan itu Norman bisa ngambil, ya, Pak Wibowo dengan sukarela memberikan kepada Norman, ada kemungkinan file itu di ada Om di Rudi. Badil, mengingat Mutiara, majalah Mutiara bawahnya Kompas. Kayaknya. Mengingat atau paling tidak kedekatan selaku sesama Mapalaui dan sama-sama wartawan kan gitu. Oh, jadi dari Om Wibowo itu sempat memberikan menunjukkan. Menunjukkan. Kalau di anu ini ditunjukkan ke Norman. Oh, ke Om Norman ditunjukkan. Jadi ada ART-nya, kemudian surat menyurat, ya, administrasi kegiatan, kartu tanda anggota, gitu. Foto-foto, gitu. Nah, ini sebetulnya yang tak kejar. Cuman waktu berusaha kontak ke Badil, waktu itu dia lagi kurang enak badan. Oh. Nah, jadi tak tunda. Tak tunda, tahu-tahu terus masuk rumah sakit gitu. Oh, keterusan gitu sakitnya ya. Gitu. Oh, aduh, sayang sekali. Kira-kira siapa lagi yang punya data-data tentang pecinta alam di Indonesia, Pak De? Barangkali mungkin kayak Don Hasman ini perlu dikorek-korek juga. Harus ini juga ya. Cuman apakah ini kurang jelas? Gitu. Apakah tersimpan rapi? Nah, kemudian kalau tersimpan kira-kira masih aman atau enggak? Nah, itu. Ya, kalau di Om Den saking banyaknya dan sudah bertahun-tahun ya. Tiap kali ini ngeluh, aduh Mas Wiro, itu banyak banget, saya masih kebingungan nyarinya di mana. Nah, nggak bisa desak lagi. Gitu. Jadi Pak De juga sebetulnya kehilangan juga ya ininya mata rantai dari sejarah pecinta alam ini ya. Selain di Om Den, Pak De lagi ngejar ke siapa lagi, Pak De? Saya ngejar ke arah timur, ya, khususnya Malang, terkait dengan embrio hasil dari Geladan 2. Oh, itu. Karena jangan sampai omong doang gitu kan. Tapi udah ada informasi ada yang pegang embrionya itu? Belum dapat informasi siapa yang pegangnya. Nah, dulu zaman sekretariat masih di rumahku itu tersusun gitu. Oh, datanya ada semua. Makanya, kalau ini aman, tentunya ada. Iya. Nah, ternyata ganti-ganti sekretariat, berkurang. Aduh, sayang sekali ya. Iya. Kalau Pak Wibowo ini masih ada nggak ya? Nah, itu walau alam. Karena pada waktu tulisan Norman Edwin ini disebutkan, ya maaf ya, dalam tanda kutip pria tua itu, kakek itu. Nah, jadi kemungkinan udah sepuh paling juga ya tidak, waktu itu. Ya, waktu ditemui oleh Norman usianya kepala 7.
Paling Itu tidak, tahun gitu berapa ya. lagi ya? Itu ini kan tahun 88 kalau nggak salah. Bukunya ya? Enggak ditemui Norman itu. Oh, ketemu sama Nah, Om Normannya tahun 88. nah, Oh iya, profilnya sudah kayak begini. Iya, udah sepuh banget ya. Bukan artinya mendahului ini ya, Iya. tapi udah sepuh gitu kan. Alamatnya Alamatnya pun nggak disebut di sini. itu yang Argo Dumilah itu apa ya? Argotumilah itu Di Desa Patuk, tepat di jalan masuk Kabupaten Gunung Kidul. karya dia Oh, bikin taman. bikin taman. Cuman sekarang kan nggak tahu. Iya. Bisa saja ganti pimpinan terus ganti lagi kan Iya. bisa. Gitu. Jadi Taman harus suatu harus daerah. cari alamat berarti ya Pak De ya. Iya. Siapa tahu keluarganya masih menyimpan gitu ya. Aku sendiri nitip teman-teman yang ada di Jogja, kok sampai sekarang belum ada laporan, udah ketemu gitu. Apa ahli warisnya atau apa Iya. belum dapat kabar yang mengembirakan. Buat menemukan alamatnya Ha. Pak Wibowo itu. Seperti halnya usahaku untuk menemui Ipka Indragila, tak lacak itu. Iya. Enggak cuma sehari, terus berkelanjutan, pada akhirnya ketemu adik yang juga pendiri, adik dari salah satu pendiri. Yang juga pendiri, yang sampai sekarang masih hidup ini. Iya. Itu sehingga nyambung. Iya. Nah, awalnya bukan, saya itu menantunya Pak Bun Supardi. Itu Pak Bun itu siapa? Pak Bun Supardi ini wartawan almarhum ya, wartawan senior Jawa Pos. Aktif memang waktu itu. Yeah. Kalau ada pertemuan dia yang mewakili gitu. Dilacak ternyata Pak Bun sendiri bukan pendiri gitu. Coba tanyakan, itu lebih senior. Nah, tak lacak. Memang profilnya sudah sepuh. Iya. Saya bukan pendiri. Masih bukan pendiri Bukan juga. pendiri juga. Akhirnya sampailah ke Pak Hari Subagio itu. Pak Haris Bagio. Yang ternyata salah satu pendiri. Begitu oh iya Mas Wiro, saya memang salah satu pendiri, tapi saya adik dari pendiri juga yang udah almarhum gitu. Oh iya. Jadi Jadi adik kakak itu sebagai pendiri IPKA. lumayan lah. Iya. Bapak Liut. Gitu. Pak De sekarang lagi cari data apa lagi nih Pak De? Yang kurang supaya rantainya bisa nyambung Ya lagi. itu embrio hasil Gladian 2, kemudian dokumentasi Gladian 4, sama beberapa mungkin secara nggak sengaja bisa dapatkan beberapa dokumen atau dokumentasi dari perjalanan waktu, mulai mungkin Gladian pertama, Gladian Manajri, Gladian kedua dan seterusnya. Termasuk juga barangkali saja ya, setelah pergumulan pecinta alam ternyata ada lagi gitu kan. Nah, bisa saja gitu kan, apa tahun 54-nya gitu kan, atau bahkan sebelum itu, sebelum PPA mungkin ada lagi gitu. Itu yang sambil ini ya, menunggu saat dipanggil, barangkali masih ada kesempatan untuk itu. Gitu. Buat menemukan itu ya Pak De ya. Oke Pak De. Sehingga menjadi komplit gitu. Buat yang masih ada nih Pak De, yang kira-kira masih punya rantainya pecinta alam siapa aja Pak De? Tadi kan ada Om Don Asman, terus Haris Bagio yang di IPKA, terus siapa lagi Pak De? Cuman gini ya, kita dulu mengatakan sudah Bapak atau Om. IPKA ini. Gitu. Yang Pak Haris itu? Iya, kelompoknya Pak Hari. Sehingga mereka
kurang berperan aktif atau bersosialisasi ya, bergaul dengan teman-teman yang lebih muda gitu. Oh, ya. Nah, cuman sekarang ini dilanjutkan dengan generasi muda mereka yang notabene sebagian cucunya. Gitu. Oh, cucunya gimana Pak De? Kalau cucunya ya mereka kehilangan jejak. Kehilangan jejak. Kesenjangan sebelum cucu kan ada anak, Iya. kan gitu. Iya. Itu. Jadi kehilangan jejak. Itu. Oke deh Pak De. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak De? Ini anu ya, lebih kepada apa ya? Kiranya jangan terlalu berbangga diri dengan predikat pecinta alam. Kalau memang kita merasakan sendiri diri kita sudah sampai seberapa jauh kita melakukan sesuatu. Karena seperti Kang Yatlesi sendiri bilang, berat sekali dengan adanya definisi hasil kongres kedua itu, berat sekali ininya gitu, konsekuensinya sebagai seorang pecinta alam. Makanya terakhirnya beberapa teman, aku cuman penikmat alam, aku cuman penggiat alam, aku hanya outdoor activities, gitu. Aku hanya penjelajah gitu. Oke, Pak De. Karena mereka sadar bahwa tidak semudah itu kita menyandang predikat pecinta alam. Oke. Ada kegamangan gitu ya. Gitu. Dengan ada definisi pun malah kita menjadi ragu untuk menyebut diri ya. Ya. Itu. Apakah benar? Gitu. Ya. Sudahkah? Sesuai dengan apa yang sudah didefinisikan itu ya Pak De. Konsekuensi, konsistensi, dan risiko. Gitu. Oke Pak De. Paham. Masih ada lagi Pak De? Satu hal juga ya, jangan sampai kalau kita ya katakanlah penggiat alam atau apa yang agak-agak tipis-tipis gitu ya, dibandingkan dengan predikat pecinta alam yang begitu berat, kita membuat blok-blok, kelompok-kelompok eksklusif gitu. Karena apa? Apalagi kalau kita memproklamirkan sebagai pecinta alam. Di dalam kode etik sendiri, ini kalau kita jabarkan lebih jauh, kita tidak mengenal adanya sara. Tuh. Jadi ya siapapun Anda, apapun Anda, itu semua. Lagian juga ada tertulis sesama pecinta alam adalah saudara. Ya. Nah, konsekuensinya apa? Ya tetap harus kita akui itu. Nggak bisa kita bikin kelompok sendiri. Oh ini anu ini dan sebagainya gitu ya. Itu. Di satu sisi sebagai jabaran ya yang aku katakan tadi, kita sudah mengikrarkan
pesan Pangrango. Pesan Pangrango. Nah, Apa itu lagi Pak De? Pesan jadi Pangrango itu. Pesan Pangrango itu di antara butir-butir dari kode etik pecinta alam Indonesia tahun 74 itu diambil, disarikan yang intinya Ya. kita sesama pecinta alam saudara dalam berkegiatan di alam bebas tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Ya. Gitu. Ini intinya. Pesan Pangrango. Pesan Pangrango 24 Agustus tahun 2017 di Situ Gunung. Siapa aja Kita. yang menyusun Pak De? Ini ada Badil, ada Herman, ada Kang Hari Hardiman, W001, ada Iwan Abdurrahman, Iwan Bungsu, terus Vicky Gosal, Tony Gumalang, Engyanto, Aristides Katopo, Gunawan Alif, Leo Trisakti, aku, banyak itu ketua. Tatang Adom. Itu yang menyusun Pesan Pangrango. Yang mengambil intisari dari 7 butir kode etik pecinta alam. Begitu juga dengan kan disebut di sini. Kami berkegiatan di alam, nah kan? Ya. Nah, kemudian juga dengan Pesan Ranupani. Ada lagi Pesan Ranupani. Kami penggiat alam dan masyarakat sebagai menghormati tata kehidupan masyarakat setempat dan butir 4. Ya. Nah, baru sampah plastik ini sekarang. Ya. Itu ini adalah intisari dari semua kegiatan outdoor activity sumbernya ya. Sumbernya gitu. Tinggal sekarang kalau masih ada kesempatan ya, aku dan seangkatanku atau angkatan di bawahku menerjemahkan ini. Menerjemahkan kode etik. Lebih jauh. Apakah model pesan ataukah bagaimana yang sifatnya mengarah kepada kayak SOP gitu. Untuk lebih dimengerti pada generasi penerus, generasi berikutnya. Apalagi kalau dibilang kalau ini, ini masih bahasa dewa misalnya gitu kan. Nah itu. Oke. Karena seperti ini ya. Asas tujuan pecinta alam, asas dan tujuan pecinta alamnya apa? Nah, ini masih ada yang memperdebatkan gitulah. Itu. Ini harusnya memang diterjemahkan sehingga tidak terjadi kesalahan tafsir seperti ini. Ya. Hakikat. Nah, gitu. Yang seharusnya kode etik diterusnya hakikat gitu. Belum lagi penulisannya yang ini keliru. Ini kan 1, 2, 3 sesuai dengan 1 lagi. Nah, gitu. Nah,
saya dengan teman-teman Bandung Raya, khususnya Kang Yat, ya, Ya. Kang Cacakas, Ya. kan? Terus Wak Bakung, Kang Dedi Rahmat, ya, Kang Acil, terus siapa lagi yang sepuh-sepuh itu. Waktu itu kita rembuk-rembuk itu sepakat bahwasanya dalam gladian ini hendaknya jangan terjadi pengulangan-pengulangan. Jangan terpaku pada konotasi dan nomenklatur atau judul gladian. Gladian dari kata gladi, berarti harus berlatih. Makanya kalau Kang Yat Lesi istilahnya jangan hanya sekedar hard skill, soft skillnya juga diisi, di-upgrade. Aku malah lebih ekstrim lagi. Masa tiap kali gladian mountaineering ini segala macam. Oke, setuju. Mountaineering kalau ada hal baru, misalkan rappelling itu diikat di leher gitu sampai gitu. Gitu. Nah, teman-teman ini sepakat semua dalam forum gladian memang ini yang secara apa ya, sahnya gitulah. Yeah. Membahas ini adalah di forum gladian. Karena dihasilkan juga di gladian gitu lah. Itu yang punya wewenang gitu ya. Gitu. Nah, itu termasuk nantinya adanya Komite Nasional Gladian, di mana punya tugas memilih daerah berikutnya untuk menjadi penyelenggara gladian. Termasuk syarat-syaratnya apa dan sebagainya. Gitu. Supaya tidak timpang tindih lagi dengan komunitas terutama ya Pak De ya. Nah, dalam forum gladian sendiri hendaknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih cenderung menjurus kepada soft skill tadi. Sarasehan apa diskusi menyangkut masalah mitigasi bencana, masalah SAR, ya, kemudian apalagi kebencanaan, pertolongan, ya, terus merembukan materi apa kira-kira yang terbaru gitu ya, yang bisa distandarkan untuk materi pendidikan dasar dan latihan, baik untuk Sispala, Mapala maupun OPA, sehingga standar seluruh Indonesia, nggak ada yang satu ini. Ya, itu bisa jadi kenapa dalam gladian sampai terakhirnya itu di Lembah Haro kemarin, kegiatan yang sifatnya hard skill ini masih diminati. Mungkin saja daerah asal mereka belum pernah menikmati itu, merasakan itu, sehingga itu merupakan hal yang baru. Hal baru ya. Nah, tapi kalau acuan ini standar semua, di mana untuk menjadi anggota ini dia harus melampaui itu, ya nggak perlu lagi. Karena sudah menjalaninya ya Pak De ya. Karena sudah menjalani itu. Soal Jawa Barat, Bandung Raya dalam hal ini, ada latihan, ada pendidikan dasar latihan. Yang kedua ada latihan rutin, itu organisasi, ya. Terus ada latihan bersama, terus ada latihan gabungan, ada latihan gabungan, latihan regional. Jadi jauh-jauh dari Bandung ke sana ngabisin ongkos cuman mau rappelling mau ini, ya minta ampun. Iya kan? Habis-habisin ongkos gitu. Jadi seharusnya gladian tuh harus lebih tinggi lagi dapat ilmunya ya Pak De ya. Bermanfaat lagi. Nah itu tadi yang dibilang Kang Yat.
soft skillnya kita garap gitu. Jadi Gladian yang fenomenal sebetulnya hanya di Gladian 4 ya Pak De ya? Apa? Ya yang paling bagus Gladiannya. Ya pada akhirnya begitu. Karena ada perubahan memang, baru ya. Ada hal baru yang sebetulnya keluar. sudah ada embrionya dari Ya. Gladian 2 Ya. gitu. Tapi puncaknya adalah ini gitu. Dan itu yang akan terkenang sepanjang masa ya Pak De ya. Gitu. Oke Pak De, masih ada? Sementara itulah cukup. Oke. Makasih Pak De, maaf sudah mau direpotkan. Mungkin kita bisa lanjut lagi obrolan selanjutnya. Sekalian saya mau cari simpul-simpul yang lain Pak De. Oke. Dengan mudah-mudahan ada senior-senior saya seperti Pak De ini yang punya dokumentasi aktivitas outdoor ini, khususnya pecinta alam gitu. Saya pengen mendokumentasikan, mumpung masih ada ketersediaan waktu Ya, untuk semoga bertemu lah, dengan mereka. semoga. Ya, makasih buat teman-teman. Sampai ketemu lagi.